Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik. Teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu berkaitan dengan nilai mutlak ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan operasi dan persamaan nilai mutlak ya. Baik, langsung saja di sini akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, di sini kita akan mengoperasikan bilangan nilai mutlak ya, yaitu terkait dengan operasi bilangan seperti biasa, tetapi di sini kita akan menggunakan pembahasan nilai mutlak. Nah, kemarin kita sudah membahas dengan salah satu contoh soal ya kemarin ya, terkait dengan permasalahan sehari-hari yang kita contohkan dengan langkah maju dan langkah ke belakang kemarin ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk tujuan kedua yaitu memahami konsep persamaan linear satu variabel dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan mengulas kembali materi persamaan linear satu variabel yang sudah teman-teman pelajari ketika di kelas 1 sanawiyah ya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir untuk tujuan yang ketiga atau yang terakhir, di sini kita akan memahami persamaan nilai mutlak dan cara penyelesaiannya ya. Baik, di sini untuk persamaan nilai mutlak ini akan saya berikan konsep dan cara penyelesaiannya. Nah, untuk besok pertemuan selanjutnya untuk matematika wajib nanti saya akan sampaikan insya Allah berkaitan dengan persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat nilai mutlak. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini ada kegiatan ya, kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti teman-teman saya minta untuk menyimak video materi kali ini, yaitu berkaitan dengan operasi dan persamaan nilai mutlak. Kemudian silahkan nanti teman-teman menulis poin-poin penting yang kurang dipahami ya. Jadi kalau misalkan dari pembahasan ini ada yang kurang paham, silahkan ditulis, kemudian nanti bisa di-share di WA ya, di WA group. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua, setelah menyimak video ini, kemudian nanti silahkan teman-teman secara mandiri mempelajari soal pada halaman 16, yaitu bagian latihan kompetensi 1. Nah, di sana ada berbagai macam soal terkait dengan operasi bilangan nilai mutlak ya. Nah, nanti silahkan dipelajari atau bisa dikerjakan. Nah, nanti kalau misalkan ada soal yang dirasa cukup sulit, nanti silahkan dituliskan juga. Nah, nanti kita akan bahas di WhatsApp group. Kemudian yang ketiga, mempelajari contoh penyelesaian soal pada halaman 34 sampai 35. Nah, ini untuk mempelajari contoh penyelesaian soal ini setelah ini ya. Setelah nanti teman-teman mendengarkan pembahasan saya berkaitan dengan persamaan nilai mutlak ya. Baik, untuk yang pertama saya minta teman-teman untuk menyimak video pembahasan kita kali ini. Baik, yang pertama, operasi nilai mutlak. Nah, untuk operasi nilai mutlak di sini kita harus memahami konsep ya. Kita harus memahami konsep nilai mutlak, di mana konsep di dalam nilai mutlak itu adalah hasilnya itu akan selalu positif ya. Hasil dari nilai mutlak itu akan bernilai positif. Nah, kemudian di sini akan saya gunakan salah satu contoh. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu mutlak dari 4 dikurangi dengan 10 ya. Mutlak dari 4 min 10 atau 4 mutlak dari 4 dikurangi 10. Nah, di sini kita akan mengoperasikan yang ada di dalam tanda mutlak dulu, yaitu kita akan mengoperasikan 4 dikurangi 10, maka hasilnya menjadi mutlak dari min 6, di mana 4 dikurangi 10 itu hasilnya min 6. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian kita baru bisa merubah. Mutlak dari min 6 itu nilainya adalah 6 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pembahasan yang pertama ya, untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Kemudian di sini saya gunakan contoh soal yang kedua. Nah, di sini saya misalkan ada 2 nilai mutlak di sini ya. Nah, bisa diperhatikan mutlak dari 2 dikali min 3
dikurangkan dengan mutlak dari 5 dikurangkan dengan min 4 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita operasikan ya. 2 mutlak dari 2 dikalikan min 3. Nah, kita peroleh hasil seperti ini. Hasilnya adalah min 6, kemudian dikurangkan dengan 5 min 4. Berarti nilainya adalah 9. Nah, kita peroleh bentuk mutlak dari min 6 dikurangi dengan mutlak dari 9. Nah, sehingga kita peroleh mutlak dari min 6 adalah 6 dan mutlak dari 9 adalah 9. Kemudian 6 dikurangi 9 hasilnya adalah min 3 ya. Nah, di sini ini adalah 2 contoh operasi nilai mutlak ya. Baik. Ini pembahasan kita yang pertama sudah selesai. Kemudian saya masuk ke pembahasan yang kedua atau materi kedua, yaitu berkaitan dengan persamaan linear satu variabel ya, persamaan linear satu variabel. Nah, di sini persamaan linear satu variabel itu kita gunakan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak ya. Nah, sehingga di sini untuk prasyaratnya akan saya gunakan salah satu contoh. Nah, misalkan 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, ini adalah contoh persamaan linear satu variabel ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai x ya, berarti di sini yang disebut sebagai persamaan itu adalah nilai x-nya yang belum diketahui. Nah, di sini langsung kita selesaikan. Kita tulis ulang soalnya, yaitu 2x plus 3 sama dengan 7 seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghilangkan 3 ya yang ada di ruas sebelah kiri atau memindahkan ruas ke ruas sebelah kanan sehingga dapat kita tulis menjadi 2x sama dengan 7 min 3 ya. Nah, kemudian hasilnya menjadi 2x sama dengan 7 min 3 adalah 4. Nah, sehingga kalau 2x sama dengan 4 maka nilai x-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah proses penyelesaian dalam persamaan linear satu variabel. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Proses ini yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak ya. Nah, perlu dipahami dalam persamaan nilai mutlak kemarin teman-teman sudah mempelajari definisi nilai mutlak, yaitu seperti ini ya, dimana nilai mutlak x ya itu berasal dari x untuk x-nya positif dan min x untuk x-nya itu negatif seperti ini ya. Nah, dari definisi ini itu diperoleh suatu penjabaran seperti ini ya, atau bentuk umum persamaan nilai mutlak, yaitu ax plus b sama dengan, nah, bisa seperti ini ya, bisa diperhatikan ya antara definisi dengan penjabarannya. Nah, ini bentuknya sama, yang semula x itu dirubah menjadi ax plus b ya. Nah, seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama kita akan menggunakan contoh soal supaya lebih mudah dalam memahami. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu contoh, yaitu mutlak dari 2x plus 3 itu sama dengan 7. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut ya. Baik, ini adalah soalnya. Kemudian untuk menyelesaikan ini maka kita memerlukan definisi atau konsep nilai mutlak ya. Definisi atau konsep nilai mutlak. Definisi yang mana? Definisi yang seperti ini. X itu berasal dari x positif dan min x berasal dari x negatif seperti ini ya. Nah, sehingga di sini kita dapat menjabarkan ya. Kita dapat menjabarkan mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 7 menjadi seperti ini. Yang pertama, untuk 2x plus 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk 2x plus 3 positif, sehingga kita peroleh x-nya itu lebih dari sama dengan min 3 per 2 ya. Nah, ini untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif, 2x plus 3 itu kurang dari 0, maka kita peroleh nilai x-nya kurang dari min 3 per 2 ya. Nah, kita sudah mendapatkan definisi dari persamaan nilai mutlak. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pengerjaannya. Nah, di sini masih syarat yang sama ya. Syarat yang sama, kemudian di sini kita akan selesaikan
Yang pertama untuk X positif ya, untuk X lebih dari min 3/2 itu dapat kita tuliskan menjadi bahwa 2X plus 3 itu sama dengan 7. Ingat, tadi untuk X lebih dari ini itu adalah untuk X yang positif, yaitu 2X plus 3 sama dengan 7. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan 4 dan kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk X-nya negatif yaitu X kurang dari min 3/2. Nah, di sini dapat kita tuliskan menjadi min dari 2X plus 3 itu sama dengan 7. Ya. Nah, karena kurang dari 0, maka di sini kita tambahkan dengan min seperti ini. Karena di sini nilainya adalah negatif. Sehingga kita peroleh penyelesaian bahwa min 2X min 3 sama dengan 7. Kita peroleh min 2X sama dengan 10, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 5. Ya. Nah, seperti ini adalah proses penyelesaian dalam persamaan nilai mutlak. Nah, kemudian di sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 5. Ya. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian nilai mutlak. Ya, baik, insya Allah bisa dipahami ya penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk kegiatannya ya. Tadi yang kegiatan pertama, teman-teman saya minta untuk menyimak video materi ini terkait dengan operasi dan persamaan nilai mutlak. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya silahkan para siswa atau teman-teman saya minta untuk secara mandiri mempelajari soal-soal pada halaman 16, yaitu berkaitan dengan operasi nilai mutlak. Kemudian untuk yang kegiatan ketiga, yaitu mempelajari contoh penyelesaian soal pada halaman 34-35. Nah, ini berkaitan dengan materi persamaan nilai mutlak. Ya. Nah, dengan kedua kegiatan ini, saya harapkan nanti teman-teman dapat memahami dengan baik materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Ya, baik. Baik, mungkin itu penjelasan materi dari saya berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dan operasi bilangan, ya, operasi nilai mutlak. Dan cukup sekian pembelajaran atau video pembelajaran kali ini, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, dan apabila saya dalam menyampaikan materi pembahasan kali ini banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.